warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya di informasi bermanfaat. Teman-teman sekalian, semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa untuk jaga jarak, kemudian selalu pakai masker jika keluar rumah, dan tetap jaga kesehatan. Nah teman-teman sekalian, saya mohon maaf saya menyampaikan ini di rumah karena sekarang kita ini lagi dilanda COVID-19 ya, jadi akses dalam keluar itu sangat terbatas. Tapi informasi yang akan disampaikan ini tidak jauh berbeda ketika kita berada di tempat. Ini hanya sekedar informasi saja yang sangat penting. Jadi alhamdulillah kita sekarang diberi ya program oleh pemerintah, yaitu terkait dengan asuransi usaha budidaya. Sebelumnya ada namanya program AUBU. AUBU itu adalah program asuransi usaha budidaya udang. Nah, dulu penerima kartu ini itu banyak yang tidak, kemungkinan besar banyak yang tidak menggunakannya. Kenapa? Karena dulu itu ada juknis yang menerangkan bahwa pengambilan sampel kemudian dilakukan pengujian di laboratorium, dan ini tentunya juga akan ditanggung oleh pemilik tambak yang akan diasuransikan dia punya kegagalan panen itu. Dan tentunya juga ini sebenarnya ya tumpang tindih juga, ada yang merasa diberatkan karena harus mengeluarkan dana sebelum klaim itu cair. Nah ini yang menjadi salah satu masalah juga. Nah tapi itu sudah berlalu, dan tapi yang sangat disayangkan banyak penerima tetapi tidak menggunakannya karena persoalan ada juga petambak yang tidak berkorban. Nah untuk tahun 2020 ini program Kementerian lagi bersama dengan kerjasama Jasindo mengeluarkan lagi asuransi usaha budidaya udang ya, tapi dalam program namanya APIK ya, asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil. Nah di sini kita sangat bersyukur karena tidak seperti di program AUBU itu teknisnya, tapi secara prosedur hampir mirip, cuma kita tidak lagi melakukan uji laboratorium seperti yang sebelumnya. Ini perlu sebenarnya dimiliki oleh para petambak, terutama petambak tradisional ya, yang skala kecil. Ini sangat wajib memiliki ini. Tetapi perlu diketahui bahwa pengusulan asuransi juga ini harus melalui database, yaitu kartu pesuka. Ini yang sangat penting. Makanya di video awal saya sampaikan bahwa pesuka itu perlu dan wajib dimiliki bagi petambak, karena ini merupakan landasan bagi kita untuk mengusulkan asuransi. Nah, bagaimana caranya ketika kita sudah memiliki kartu asuransi usaha budidaya, yaitu APIK? Bagaimana cara klaimnya? Tentu di sini kita bertanya-tanya, bagaimana sih klaimnya? Apakah bisa cair atau tidak? Alhamdulillah untuk di daerah saya pribadi itu sudah ada yang cair dan sudah menikmati, bahkan sudah menggunakan dana yang cair itu untuk membeli kembali benur yang sebelumnya mengalami kegagalan. Dan ini sangat bersyukur sekali para petambak itu terbantu dengan adanya program tersebut. Nah, yang perlu dipersiapkan sebenarnya dalam klaim asuransi ini ya tentunya ada tambak yang mengalami kegagalan ya, baik itu tambak yang udangnya terkena wabah virus ya, kemudian juga mengalami tambaknya rusak ya karena faktor bencana alam. Nah ini yang bisa sebenarnya diklaim oleh asuransi. Nah teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa udang yang mati dimaksud di sini adalah ketika udang ini telah mencapai 50% kematiannya. Nah ini yang perlu diusulkan dengan cara, kalau di sana ada petugasnya ya, dalam hal ini penyuluh perikanan, bisa langsung dikoordinasikan bahwa ada udang mati. Nanti penyuluh perikanan bersama dengan pihak dinas yang ditunjuk dalam validator klaim asuransi itu ya, yang akan mengusulkan nanti itu bersama-sama turun di lapangan untuk melakukan monitoring, benar enggak udang petambak ini mati. Nah di situ nanti diberi setelah lakukan monitoring nanti kemudian nanti ada pengumpulan berkas ya, ini sudah diatur oleh Juknis APIK 2020 juga. Nanti secara teknisnya nantinya menyampaikan bahwa apa-apa saja yang perlu disiapkan. Teman-teman sekalian, ketika teman-teman mengalami kegagalan panen ya, teman-teman bisa mengusulkan ini secara cepat karena ini juga memiliki batasan dalam pengajuan.
di asuransinya Simba. Tetapi kalau minimal kita koordinasi dulu dengan penyuluh perikanannya bahwa ada udang yang mati. Nanti penyuluh perikanan bersama dengan dinas perikanan untuk mengecek langsung di lapangan bagaimana kondisi udang yang mati ini. Kira-kira kena penyakit apa, nanti di situ dilakukan kegiatan monitoring itu untuk mengecek semuanya. Nah teman-teman sekalian, yang perlu diingat bahwa teman-teman harus menyiapkan foto KTP-nya karena nanti ini bikinkan dokumen, nanti dipoto itu, kemudian juga foto asuransi ya, foto asuransi usaha budidaya yang telah diterima, kemudian juga siap melakukan pembukaan buku tabungan ya, ini yang paling penting. Dan tidak bisa diwakili, buku tabungan itu harus yang nama yang mengusulkan di buku tabungan itu harus juga nama yang bersangkutan, tidak ada bisa diwakili. Nah selanjutnya nanti ada dokumen-dokumen yang lain yang perlu dipersiapkan, nanti secara teknisnya disampaikan oleh petugasnya langsung, sehingga nanti setelah dokumen itu semua telah rampung, nah nanti pihak dinas yang akan mengirimkan ke pihak asuransi jasa Indah tinggal menunggu beberapa waktu. Nanti ketika sudah di istilahnya ada namanya escape clause ya, escape clause itu adalah tanda tangan ya. Semua pemuda itu akan tanda tangan yang mengalami kegagalan, yang melakukan klaim atau melakukan usulan klaim, ada tanda tangan itu sudah tanda-tandakan cair. Nah kalaupun nanti sudah cair bahwa itu uangnya akan ke rekening bersangkutan. Teman-teman sekalian, jadi asuransi usaha budidaya ini tidak hanya untuk budidaya air payo, bisa juga budidaya air tawar. Jadi ini sangat-sangat penting untuk diketahui. Untuk sekarang ini yang belum memiliki kartu asuransi usaha budidaya, untuk cepat registrasi di kartu kesukaan sehingga nanti bisa diusulkan untuk mendapatkannya. Ya, sekali lagi itu sangat penting sekalian. Sekira itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan Anda dan ucapkan wassalam.